kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, selamat hari Minggu. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH beserta Ibu Popi. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan dan pelayanannya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, 1 bulan kita tidak bertemu. Hari ini saya bertemu dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya begitu bergembira untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kasih setiap penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Sebulan lamanya hamba tidak bertemu dengan jemaat pada saat ini. Hamba diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di GBP Taman Firdaus ini. Tuhan berkati, kuduskan, ampuni, tahirkan hamba Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan nanti boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Setiap kuasa kegelapan, kuasa dunia yang mau mengganggu, yang mau mengambil firman ini daripada kami, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, akhir-akhir ini saya bertemu dengan banyak orang yang merasa gelisah, menjadi ketakutan. Saya selalu katakan, apapun pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, tetap percaya Yesus adalah penolong yang setia. Apapun penderitaan, sakit, penyakit Bapak Ibu yang sedang alami, Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Dalam kehidupan kita pasti kita menghadapi masalah. Tetapi ketika kita mau datang pada Yesus, maka Yesus adalah jalan keluar. Karena Dia adalah pemilik surga, bumi, dan napas kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Filipi, Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Di sini dikatakan begini. Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekali lagi saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan boleh melakukan dalam kehidupan kita. Saya memberikan tema yaitu menjadi warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Kita umat, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah warga kerajaan surga. Indonesia dijajah oleh penjajah selama 350 tahun. Para pahlawan kita mengorbankan darah, berjuang untuk mengusir penjajah. Sehingga ketika 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka, maka kita menjadi warga negara Indonesia. Kita mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menjadi warga kerajaan surga? Kalau kita warga negara Indonesia, kita berjuang. Pahlawan kakek, orang tua kita berjuang untuk mengusir para penjajah. Tapi untuk menjadi warga kerajaan surga, Yesus sendiri sudah mengorbankan darahnya,
tubuhnya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi, untuk menjadi kewarganegaraan Indonesia, kita tidak berjuang, kita tidak melakukan meneteskan darah, tetapi Tuhan kita sudah menebus kita. Karena itu kita boleh mendapatkan kasih karunia, sehingga karena untuk datang dalam tahta kerajaan surga itu, kita mendapatkan kasih karunia. Kita sama-sama akan membaca dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat 16. Di sini dikatakan begini. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi kita untuk menjadi warga negara kerajaan surga, warga kerajaan surga, kita bukan karena kuat, karena hasil pekerjaan kita, tetapi Yesus Kristus sudah mengorbankan darahnya untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi, yang menjadi pertanyaan, tahta kerajaan surga itu ada di mana? Ketika kita mau menghampiri, memasuki tahta kerajaan surga, tahta kerajaan surga itu di mana? Apakah dia jauh? Apakah dia dekat? Apakah dia ada di hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan pengurapan? Apakah dia ada di dalam gereja yang jemaat yang banyak? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tahta kerajaan surga itu sangat dekat antara lutut kita dan ubin. Sangat dekat antara lutut kita dan ubin. Sangat dekat ketika kita mau berlutut, kita mau datang, kita mau berserah, maka tahta kerajaan surga itu akan menghampiri kita antara lutut dan ubin. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, mari datang kepada Dia, Sang Juru Selamat itu, Sang Jalan Kebenaran itu, berlutut, berdoa, menyerahkan seluruh permasalahan, seluruh kerisauan hati Bapak Ibu. Dia akan memberikan jalan keluar. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, ketika Yesus berjalan di air, murid-muridnya melihat, bahkan lebih parah, mereka pikir bahwa Yesus itu adalah hantu. Ketika Petrus melihat, dia menghampiri Yesus, jika engkau itu benar Tuanku, bawalah saya ke sana. Ketika itu Yesus keluar dan menghampiri, ketika itu Petrus keluar dan menghampiri Tuhan Yesus, tapi keraguan-raguannya, dia akhirnya jatuh. Ketika dia mau jatuh, dia tidak bernyanyi duluan, ku masuk ruang Maha Kudus, atau dia tidak belum menyembah, tetapi dia panggil, Yesus, tolonglah saya. Ketika itu Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat dia, sehingga Petrus diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya permasalahan, jangan datang ke tempat lain. Jangan datang ke saudaramu, atau jangan datang ke temanmu. Mari datang, panggil nama Yesus, maka Dia akan mengulurkan tangannya dan mengangkat, menyembuhkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena itu, kita warga kerajaan surga, kita juga adalah ahli-ahli warisnya. Kita sama-sama membaca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17.
Di sini dikatakan begini, dan jika kita adalah anak-anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita adalah ahli warisnya. Ketika kita sudah percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan siap menderita bersamanya, maka kita akan menerima janji dan menerima menjadi ahli warisnya untuk menjadi warga kerajaan surga. Ketika kita menjadi warga kerajaan surga, itu luar biasa. Kita lihat saat ini banyak pengungsi dari Rohingya, dari Myanmar yang masuk ke Indonesia. Karena apa? Mereka di sana mereka sudah tidak mampu. Mereka tidak punya identitas. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita bangga mempunyai satu negara yang luar biasa, dan kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apalagi saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara mempunyai hak istimewa untuk menjadi warga kerajaan surga. Luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah menjadi warga kerajaan surga, tetapi kita merasa asing di dalam kerajaan surga. Kenapa saya mau mengatakan begitu? Kita sudah menjadi warga kerajaan surga, tetapi kadang-kadang kita merasa asing, masih belum menjadi warga kerajaan surga. Saya mengambil contoh, ketika saya pulang dari perjalanan atau dari tempat kerja, saya masuk ke rumah, merasa panas. Di situ ada kulkas, ada minuman dingin atau buah-buahan. Saya sudah masuk, saya punya hak untuk mengambil, untuk minum, untuk makan. Kita sebagai warga kerajaan surga, kita dikasih hak untuk mengambil. Jika kita mau mengambil, tetapi kenapa kita merasa asing dalam kerajaan surga? Karena kita tidak mau mengambil hak kita. Kita tidak mau mengambil bagian kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Begitupun kita sebagai warga kerajaan surga, kita mempunyai hak yang istimewa untuk mengambil. Asal kewajiban kita pun harus dilaksanakan. Kita baca dalam Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di sini dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Jadi ketika kita sudah menjadi warga kerajaan surga, Yesus Tuhan sudah menyediakan berkat itu, berkat rohani. Apa yang masih kurang? Kesehatan, minta, ambil. Tuhan, saya mau mengambil berkat saya, berkat kesehatan, berkat kasih sayang, berkat kesejahteraan, berkat kemakmuran. Berkat rohani itu ada, tetapi kita tidak mau mengambilnya. Sebagai warga kerajaan surga, kita memiliki hak istimewa itu. Tuhan telah mengaruniakan segala berkat buat warga kerajaan surga. Tetapi kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak mau mengambilnya? Pertanyaan yang kedua, siapakah yang punya atau yang menjadi hak yang bisa menjadi warga kerajaan surga? Siapa saja yang boleh menjadi warga kerajaan surga? Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat 12. Di sini dikatakan begini.
Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya, artinya ketika Bapak Ibu Saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, siapakah yang menjadi akan menjadi anak, atau pertanyaan siapakah yang punya hak untuk menjadi warga kerajaan surga? Adalah siapa saja ketika dia mengaku Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka dia akan menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini bertanya-tanya, saya sudah sakit, saya sedang sakit lama, saya sudah berdoa, tetapi belum dijawab. Tetap sabar. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari mungkin dalam usaha belum maju, tetap sabar, tetap mengandalkan Yesus. Dia sedang membentuk, sedang memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudari-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita bertanya-tanya, kenapa orang lain mengalami mujizat? Kenapa orang lain mengalami kesembuhan? Kenapa orang lain bisa mengalami hal-hal yang luar biasa? Padahal kita memiliki Tuhan yang sama. Kita memiliki Alkitab yang sama. Mereka pun menyanyi puji-pujian penyembahan yang sama. Seringkali kita melihat kok dia bisa mengalami. Nah, ini sering kali saya mendapati orang bertanya, kok dia gampang sih bisa mengalami mujizat. Saya kok tidak pernah mengalami mujizat. Dia mengalami hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saya kok tidak mengalami. Yang menjadi penghalang doa-doa kita tidak dikabulkan adalah dosa. Jadi yang menghalangi untuk doa-doa kita tidak dikabulkan adalah dosa kita. Dosa kita yang menghalangi sehingga kita terbelenggu, sehingga kita ada yang memagari sehingga kita tidak bisa, doa kita tidak bisa dikabulkan. Jangan pernah mau diintimidasi oleh dunia, karena kita adalah warga kerajaan surga. Kita sama-sama membaca dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat ke-5 begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan dirimu diintimidasi oleh dunia, oleh hal-hal yang berbau dunia. Jika itu menjadi penghalang, lepaskanlah itu. Kalau saya alami mujizat, kalau saya bisa mengalami mujizat, kenapa Bapak Ibu saudara-saudari tidak bisa mengalami mujizat? Kita memiliki Tuhan yang sama. Kita memiliki Alkitab, firman Tuhan yang sama. Tetapi kenapa? Karena dosa. Karena dosa yang menghambat, yang menghalangi, sehingga permohonan Bapak belum dijawab. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu yang menjadi penghalang adalah dosa. Tujuannya untuk melakukan perbuatan baik. Dalam kehidupan kita harus melakukan perbuatan baik, itu perlu.
Kita jangan pernah sombong. Karena firman Tuhan berkata, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kita memiliki Tuhan yang sama. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ketika saat ini kita sedang mengalami masalah, tetap berpikir positif. Tuhan sedang membentuk Bapak Ibu untuk satu tujuan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Di sini dikatakan begini. Efesus 2 ayat 10 di sini dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya bacakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama diciptakan oleh Yesus, oleh Tuhan yang sama, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Kita adalah memiliki Tuhan yang sama. Tuhan menciptakan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita menyampaikan, melakukan penginjilan. Kita melakukan pekerjaan dengan kita menghargai sesama kita. Kita menghargai teman kita. Kita menghargai pembantu kita. Kita menghargai orang-orang yang menyakiti kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bersikaplah sebagai warga kerajaan surga, membuat hidup ini berguna, berdampak, dan menghasilkan buah. Hidup ini bukan soal durasi. Hidup ini bukan soal durasi atau lama atau umur yang panjang, tetapi bagaimana kita memberikan dampak untuk sesama kita. Jadi hidup itu bukan soal durasi. Oh, nanti dia umurnya sampai 300 tahun. Tetapi apalah arti jika dia sampai umur tahun tetapi dia tidak berdampak. Tetapi bukan soal durasi, tetapi kontribusi apa yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri. Kita sudah umur di berapa? Sampai umur di mana? Apakah kita sudah memberikan dampak bagi sesama kita? Apakah kita sudah memberikan dampak bagi keluarga kita? Apakah kita sudah memberikan dampak kepada teman kita? Hidup itu bukan soal durasi, tetapi kontribusi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita melihat Yesus Kristus, Tuhan kita, hanya 33 tahun. Dan ketika dia mulai melayani umur 30. Dan hanya 3 tahun dia melakukan pelayanannya. Tetapi hasilnya, dampaknya itu luar biasa sampai hari ini. Banyak orang dimenangkan, banyak jiwa dimenangkan. Bukan soal durasi, tetapi kontribusi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Yesus hanya 3 tahun, tetapi kontribusinya sangat luar biasa bagi dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, marilah sebagai warga kerajaan surga, hidupkanlah rohmu. Isilah dengan firman Tuhan. Jangan hiasi tubuhmu, karena tubuh kita akan kembali ke tanah, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, untuk menjadi warga kerajaan surga, kita bangga. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sudah memilih Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya untuk menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita memberikan dampak. Bukan soal durasi berapa lama Anda hidup, tetapi kontribusi apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah berikan. Yang kedua adalah
Mari kita hiasi, kita sirami roh kita dengan pendengaran akan pujian, kita menyembah Tuhan. Karena tubuh kita akan kembali kepada tanah, sedangkan roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Hamba bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Biarlah firman yang sudah hamba sampaikan pada hari ini boleh memberkati kami semua. Tuhan Yesus berkati jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan juga seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah iman kami terus bertumbuh, dan kami tetap percaya bahwa kami adalah warga yang istimewa, warga kerajaan surga. Berkati kami Tuhan, biar roh kami terus dihidupkan, penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi, anak mantu dan cucunya. Tuhan berkati. Sebentar hamba akan menyelesaikan kebenaran firman ini. 1 minggu ke depan hamba taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya beban berat Engkau berikan jalan keluar Bapa. Terpuji untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.